Sebanyak 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025 akan diulas Okezone. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir melakukan langkah akselerasi dengan mendaratkan sejumlah pemain keturunan. Tak sembarangan, pemain-pemain berdarah Indonesia ini memiliki karir cemerlang di Eropa. Sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, di era Erick Thohir adalah Jai Izzes, Maes Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Demi misi lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di Piala Asia 2027, tak sampai di situ usaha PSSI mendaratkan pemain keturunan tambahan. 3 pemain keturunan tambahan di bawah ini berpotensi resmi menjadi WNI sebelum Juni 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? 3. Tristan Goijer, PC Zwolle. Tristan Goijer yang memiliki tato bertuliskan kata keluarga di dadanya, mengaku sudah dihubungi PSSI beberapa kali. Baru-baru ini dalam wawancara dengan Football International, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PC Zwolle ini mengikuti terus perkembangan Timnas Indonesia. Saya respek terhadap sepak bola Indonesia. Saya melihat perkembangan Timnas Indonesia, kata Tristan Goijer. Okezone mengutip dari Football International. Pemain yang dalam pemulihan cedera lutut ini dapat bermain di banyak posisi. Pemain bertinggi badan 185 cm ini dapat diperankan sebagai fullback kanan, kiri dan bek tengah. 2. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Jayden Oosterwolde fullback kiri andalan Fenerbahce. Medio Februari 2025, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor terbang ke Turki. Di sana, ia dikabarkan membujuk fullback kiri Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde, untuk membela Timnas Indonesia. Asisten pelatih Tim Nasional Indonesia, Alex Pastor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk Tim Nasional Indonesia, tulis laporan dari akun 1907 Bros pada 22 Februari 2025. 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Nama terakhir adalah Miliano Jonathans. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, tiba di Jakarta semalam. Ia datang ke Jakarta kabarnya untuk memenuhi undangan PSSI. Jika pertemuan ini berjalan positif, Miliano Jonathans berpotensi sudah membela Timnas Indonesia pada Juni 2025. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans bisa membentuk kolaborasi apik di lini depan bersama Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Usai dihabisi Australia dengan skor 5-1, Timnas Indonesia belum boleh beristirahat dengan tenang. Bahrain sudah siap untuk menantang Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret 2025. Dengan Maes Hilgers pulang ke Belanda akibat cedera, Patrick Kluivert bersama Alex Pastor dan anak asuhnya berada dalam kondisi yang kurang baik. Meski line-up resmi belum dirilis oleh PSSI, berikut merupakan prediksi starting line-up Timnas Indonesia versus Bahrain versi Radar Indramayu. Emil Audero dirumorkan kuat akan menjadi penjaga gawang utama Timnas Indonesia pada laga ini, 25 Maret 2025. Usai Australia melakukan bombardir terhadap gawang Martin Paes, bukan tidak mungkin untuk Patrick Kluivert dan Alex Pastor memilih Emil Audero. Jika benar Emil Audero bermain, maka pertandingan kontra Bahrain ini akan menjadi laga debut bagi dirinya. Sebagai pemain naturalisasi baru, tentunya ini layak untuk dicoba pada laga kontra Bahrain. Jika Patrick Kluivert kembali menggunakan formasi 3-5-2 seperti laga kontra Australia, 20 Maret 2025 kemarin, maka Jai Izzes, Venezia FC, akan kembali memimpin Timnas Indonesia di lapangan. Tidak sendirian, Jai Izzes akan diprediksi akan ditemani Rizky Ridho, Persija Jakarta, dan Justin Hubner, Wolverhampton. Dengan bermain 3 bek dan kembalinya Hubner,
lini belakang akan tampil semakin solid. Kombinasi Rizky Ridho, Jay Itzes dan Justin Hubner juga bukan pertama kali terjadi. Kombinasi ini yang digunakan Shin Tae-yong untuk menumbangkan Arab Saudi 2-0, 19 November 2024. Dengan kuatnya lini pertahanan Indonesia, Tom Haye, Almere City, di lini tengah dapat memaksimalkan serangan ke lini depan. Ivar Jenner, Jong FC Utrecht, Kevin Dix, FC Copenhagen, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, dan Dean James, Go Ahead Eagles, juga akan membantu Tom Haye mengisi lini tengah. Formasi kuat ini tidak akan mudah untuk ditembus oleh penyerang Bahrain. Khususnya bila mengingat Tom Haye dan Ivar juga sukses menumbangkan Arab Saudi, 19 November 2024. Lini tengah diprediksi akan kuat, dan aliran bola ke depan akan tersalur tanpa ada masalah sedikit pun. Sementara itu di lini depan, pemain naturalisasi baru Ula Romeni, Oxford United, bersama rekan satu timnya Marcelino Ferdinand, Oxford United, akan menghabisi pemain bertahan Bahrain. Kombinasi Ula Romeni yang punya gaya permainan berani, dan Marcelino dengan fleksibilitasnya merupakan kombinasi yang baik. Tidak hanya itu, ada juga Septian Bagaskara yang disiapkan untuk pengganti Marcelino Ferdinand. Jadi, penggemar tidak perlu khawatir akan Marcelino yang kerap kehabisan stamina di tengah pertandingan. Prediksi line-up timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain, Selasa, 25 Maret 2025 versi Radar Indramayu adalah sebagai berikut. Penjaga gawang, Emil Audero. Back, Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner. Gelandang midfielder, Tom Haye, Kevin Dix, Kelvin Verdonk, Dean James, Ivar Jenner. Striker penyerang, Ula Romeni, Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia memiliki jadwal 3 laga tersisa di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kontra Bahrain yang akan digelar pada hari Selasa, 25 Maret 2025, merupakan laga terdekat sejauh ini. 2 laga tersisa, yaitu laga kontra Tiongkok dan Jepang. Indonesia akan menjamu Tiongkok pada tanggal 5 Juni 2025. Sedangkan Jepang akan menjamu Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Ahli tarot Denny Darko menyebut bahwa mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan kembali lagi. Timnas Indonesia baru saja menerima kekalahan telak 5-1 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, sore WIB, tersebut juga menjadi laga debut bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Timnas Indonesia melawan Australia. Tak hanya pelatih, beberapa pemain naturalisasi juga melakukan debutnya dalam laga tersebut, seperti Ula Romeni dan Dean James. Dalam debutnya sebagai pelatih, Patrick Kluivert gagal membawa poin untuk timnas Indonesia. Hasil tersebut menuai banyak kritikan pedas dari masyarakat tanah air. Pasalnya, ekspektasi supporter Garuda terlalu tinggi untuk timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu juga dipicu oleh pergantian pelatih secara tiba-tiba, padahal hanya tersisa 4 pertandingan di putaran ketiga. Kekalahan timnas Indonesia dari Australia menimbulkan kekecewaan mendalam bagi supporter. Bahkan banyak yang meminta untuk mengembalikan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Dalam hal ini, ramalan Denny Darko sempat menarik perhatian warganet. Sebab, dalam pernyataannya, sang ahli tarot menekankan bahwa Shin Tae-yong akan kembali menggantikan Patrick Kluivert. Saya masih tetap merasakan itu, Stay akan kembali. Jauh sebelum ini, saya sudah katakan bahwa Shin Tae-yong akan kembali, ujar Denny Darko. Denny Darko juga mengatakan bahwa meskipun ada pemain naturalisasi, itu tidak selalu menjamin performa yang baik dan hasil yang memuaskan, terutama karena persiapannya yang terbatas. Selain itu,
Sepak bola adalah permainan yang mengandalkan kerjasama tim yang harus dibangun dalam waktu yang lama. Tapi yang sekarang, naturalisasi aja nggak menjamin kalau kita akan memiliki kesebelasan yang bagus, bukan karena pemainnya jelek atau Patrick Kluivert jelek, karena ini semua dipaksakan dalam waktu yang singkat, kata Denny Darko. Sedangkan kita tahu bahwa sepak bola ini teamwork. Akan lebih baik kalau kesebelasannya itu sama seperti kemarin. Mereka ini sudah saling mengerti dan sudah menjalani latihan yang lebih berkualitas, jelasnya. Denny Darko juga mengatakan bahwa keputusan Patrick Kluivert untuk menerima tawaran melatih timnas Indonesia adalah keputusan yang kurang tepat. Menurutnya, tugas tersebut adalah sebuah misi yang mustahil. Tapi yang seperti kita tahu, ini salah manajer Patrick Kluivert yang mau menerima tawaran gila dari Pak Erick Thohir untuk menggawangi timnas Indonesia, ujar Denny Darko. It's mission impossible, truly impossible, nggak ada yang bisa terjadi, lanjutnya. Saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Patrick Kluivert, and thank you for your service dan sepertinya kita akan tahu your service is no longer needed Harry. Itu yang akan terjadi nanti, pungkasnya.